Tapi kalau dibikin oleh Denny Indrayana itu masih pertunjukan-pertunjukan yang bersifat intelektual. Itu percikan-percikan lah, kan? Tetapi kalau forum kemarin yang digagas oleh para tokoh-tokoh yang punya pengalaman panjang dalam gerakan massa, dalam gerakan menjatuhkan rejim orde baru, itu serius. Orang-orang itu nggak main-main. Mereka tidak mau lagi baca sajak, bawa disertasi bicara tentang teori liberal demokrasi, tapi mereka sudah sampai pada kesimpulan kekuasaan ini harus dihentikan, dan caranya hanya ada satu pilihan, yaitu people power. Turun ke jalan secara damai, kemudian menghentikan kekuasaan ini. Nah, apakah ini bisa terwujud? Tidaknya, nusa bisa. Ya, kalau desakan people power itu sudah jelas tidak ada kaitannya dengan satu aksi yang bersifat besar untuk satu koreksi terhadap satu kebijakan. Itu tidak pernah ada. People power itu sudah pasti terkait dengan satu kekuasaan yang didesak untuk dimundurkan. Kata people power berarti itu satu ancaman yang bersifat masif oleh seluruh kekuatan rakyat yang berhadapan dengan satu kekuasaan, bukan lagi koreksi terhadap kebijakan. Jadi tidak menemukan relevansi kalau ada suara yang mengatakan people power, kemudian itu hanya dipinjam sementara sebagai alat untuk bargaining, meloloskan salah satu partai politik atau merubah sistem pemilu atau kebijakan. Itu tidak relevan. Oleh sebab itu saya mau mengatakan begini, suara Denny Indrayana itu kan menurut saya ada pesan yang diselundupkan di balik tekanan isu pemakzulan dan beberapa isu. Cenderung Denny Indrayana tidak berdiri sebagai intelektual murni yang sungguh-sungguh menyuarakan kepentingan rakyat. Masih dalam tarik-menarik kepentingan partai politik. Ini harus jujur diungkap. Itu menurut saya. Sehingga itu cara pendekatan Denny Indrayana ketika merekonstruksi terhadap gerakan isu people power dan seruan terhadap pemakzulan presiden lewat parlemen itu menjadi kontradiktif. Pertama kontradiktif karena posisi dia kan di luar negeri. Dia tidak bersama dan merasakan situasi yang dihadapi rakyat. Misalkan dia kembali ke tanah air, dia membuat forum seperti begini ya, forum-forum yang terbuka, dan dia menyerukan, mengajak rakyat dari satu elemen lain ke elemen lain bersatu turun ke jalan, mendesak DPR untuk memakzulkan presiden. Tapi kalau dia hanya berada di posisi di luar negara, teritorial negara di Australia atau di mana, saya anggap tidak bisa. Apalagi banyak saya diam-diam pelajari, Denny sudah mulai jinakan sama Pak Mahfud MD kan. Nah, tokoh-tokoh ini tidak bisa menjadi pemantik kekuatan moral yang kuat, yang bisa meyakinkan elemen rakyat, bisa hadir di relung jiwa rakyat untuk membangkitkan yang namanya people power murni. Kesungguhan untuk mengoreksi kekuasaan atau menggulingkan kekuasaan. Ini hanya retorika-retorika saja. Ini soal relevansi people power dengan orang-orang yang ini. Tetapi kalau saya melihat misal forum Pak Amin Rais, forum Refli Harun yang kemarin berkumpul ya, Dr. Taufik dan lain-lain, itu menurut saya serius. Mereka ada di Indonesia, mereka membuat forum di mata-matai oleh alat-alat kekuasaan negara, lalu kemudian pesan-pesan itu mereka sampaikan, dan hadir di sana perwakilan-perwakilan ratusan elemen dari berbagai organisasi. Nah, ini satu modal konsolidasi yang menurut saya menjadi sangat luar biasa. Karena hampir menjelang Pilpres ini, harapan rakyat, aspirasi bisa disalurkan melalui jalur Pilpres, kemudian muncul gerakan semacam ini. Ini tentu kan membuat kita akan berada pada dua pilihan. Apakah pemilu ini kita lanjutkan atau kita hentikan di tengah jalan yang namanya memakzulkan presiden, melahirkan pemerintahan transisi kan? Kalau itu untuk kebutuhan isi pemilu. Tapi kalau pemakzulan ini memang untuk meminta pertanggungjawaban rakyat atau dia muncul secara natural, secara alami karena memang terlalu terdepresi ini rasa ketidakadilan yang dialami oleh rakyat, maka
people power ini menurut saya dia tidak lagi menjadi diskursus. Dia sudah dari hari ke hari itu sudah menjadi satu partisipasi politik yang saling menguatkan. Jadi bukan lagi berdiri di sana suara yang tunggal dari forum Pak Amin Rais, tapi kalau kita lihat di media sosial dan media-media nasional itu sudah mendapat reaksi-reaksi yang serius dari berbagai elemen rakyat. Nah, bagaimana ini akan terorganisir menjadi kekuatan yang besar? Kalau berangkat dari pengalaman saya 98, harus pisahkan mengkritisi kekuasaan lewat forum-forum seminar dan mencoba mengoreksi kekuasaan dengan menggunakan hak politik turun ke jalan. Itu dua hal yang beda. Bahasanya juga beda. Kalau bahasa di forum-forum yang mengoreksi kekuasaan, itu mereka mendapatkan kenikmatan AC, santapan kue-kue yang enak, terus berhalusinasi dengan berbagai teori dalam perdebatan akademis yang akal-akalan, dan kekuasaan itu tidak berubah. Karena di ruang gelap, mereka terjebak melakukan kompromi dengan kekuasaan. Tidak ada satu forum seminar dimanapun, di negara manapun, bisa tiba-tiba memantik rakyat turun ke jalan, menggunakan hak politik untuk menurunkan kekuasaan. Nah, tetapi kalau saya lihat forum kemarin itu lain. Itu bukan lagi forum seminar, bukan forum ilmiah, forum interaksi untuk saling mempertunjukkan kemampuan di antara para tokoh. Tapi hampir seragam pandangan mereka. Di sana mereka bertakbir, meyakini kebesaran Allah, dan berani mengatakan melawan kekuasaan Jokowi yang mereka simpulkan sebagai satu pertunjukan kekuasaan yang sangat zalim, sangat semena-mena. Jadi kemudian itu kan viral. Rakyat kemudian melihat wajah-wajah dari pancaran para kecerdasan para tokoh, wajah-wajah yang menuntut keadilan, suara-suara yang memiliki energi yang kuat. Itu bergulir masuk ke relung hati, dan dalam waktu yang cepat tadi pagi sampai sore menjadi trending topik di Twitter. Ada semacam gayung bersambut di mana para tokoh-tokoh representasi dari masyarakat berkumpul, elit-elit itu berkumpul, marah kepada Jokowi dan mengancam akan melakukan people power. Kemudian rakyat yang ada di seluruh gelanggang media sosial yang memiliki akses bebas kemudian menyambut, membuat meme-meme, membuat komentar-komentar bahwa sudah waktunya Jokowi harus diturunkan, sudah waktunya Jokowi harus diseret masuk ke pengadilan dan lain-lain. Nah, ini situasi natural. Tapi kalau dibikin oleh Denny Indrayana itu masih pertunjukan-pertunjukan yang bersifat intelektual. Itu percikan-percikan lah, kan? Tetapi kalau forum kemarin yang digagas oleh para tokoh-tokoh yang punya pengalaman panjang dalam gerakan massa, dalam gerakan menjatuhkan rejim orde baru, itu serius. Orang-orang itu nggak main-main. Mereka tidak mau lagi baca sajak, bawa disertasi bicara tentang teori liberal demokrasi. Tapi mereka sudah sampai pada kesimpulan kekuasaan ini harus dihentikan, dan caranya hanya ada satu pilihan, yaitu people power. Turun ke jalan secara damai, kemudian menghentikan kekuasaan ini. Nah, apakah ini bisa terwujud? Tidaknya, saya bisa. Kalau para tokoh-tokoh itu mereka makin terus memperluas ruang silaturahim, terus memperluas istilah-istilah saling menghilangkan prasangka, saling membuka hati, maka kan akan menjadi magnet yang terus bergabung. Kemudian umat di bawah ini mendapatkan jawaban, inilah lokomotif dari agenda perubahan yang kita tunggukan. Dia tidak lagi bertumpu pada satu orang dengan harapan palsu untuk pilpres, tapi ini sudah terdiri dari banyak tokoh yang memanggil kita semua, elemen-elemen bangsa, untuk segera bersatu dan turun ke jalan, melakukan apa yang mereka sebut sebagai turunkan Jokowi. Nah, itu kalau seperti kan pasti keren menurut saya ke sana. Gitu Pak Slamet.